Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Little Tree. Sebelumnya kita udah bahas mengenai sistem golongan darah ABO. Nah, kali ini kita bahas kenapa sih harus belajar itu atau apa pentingnya belajar penggolongan darah sesam ABO. Selamat menyaksikan. Apa pentingnya mengetahui sistem penggolongan darah ABO ini? Ini penting dalam hal transfusi darah. Jadi, karena golongan darah A itu punya antigen A, dia nggak bisa nerima transfusi darah dari golongan darah B. Karena nanti antibodi dari yang punya golongan darah A ini akan mengenali sel darah golongan B sebagai zat asing. Jadi akan terjadi yang namanya hemolisis atau hancurnya sel darah merah. Begitu pula sebaliknya, golongan darah B nggak bisa nerima transfusi darah dari golongan darah A karena golongan darah B antibodinya itu mengenali golongan darah A sebagai zat asing gitu. Jadi akan terjadi hemolisis juga. Nah, yang menarik adalah ketika golongan darah AB menerima transfusi, baik itu dari golongan darah A, B maupun O. Karena dia punya kedua antigen, punya antigen A dan antigen B, jadi dia bisa terima transfusi darah dari setiap golongan darah. Karena antibodinya akan mengenali itu sebagai darah milik dia sendiri, sel milik dia sendiri. Sehingga si AB ini muncul istilah resipien universal, karena dia bisa nerima transfusi darah dari berbagai golongan darah. Kemudian untuk golongan darah O, dia disebut sebagai donor universal, karena dia bisa mentransfusikan darah ke semua golongan darah, karena dia nggak ada antigennya kan gitu. Jadi si antibodinya ini nggak masalah gitu, tidak mengenali ini sebagai benda asing. Nah, ternyata ada hal yang lebih kompleks lagi nih terkait dengan transfusi darah. Nggak serta-merta cuma memperhatikan satu faktor itu aja, si sistem ABO. Kita kenal juga yang namanya sistem Rhesus. Ini dinamai berdasarkan penemuan awalnya dari Rhesus monkey, monyet Rhesus. Jadi ada satu antigen lagi di membran sel, sebenarnya banyak, tapi ini ada salah satu antigen lagi namanya antigen D. Ini mengkodekan Rhesus positif. Sistem Rhesus ini akan bermasalah pada seorang perempuan yang menikah. Misalnya perempuan Rhesusnya negatif, menikah dengan laki-laki yang beresus positif. Nah, pada kehamilan pertama, hal ini nggak masalah gitu, karena darah ibu nggak akan tercampur dengan golongan darah anak atau golongan darah janin yang ada di dalam plasenta gitu, jadi nggak masalah gitu. Tapi saat hamil pertama, saat melahirkan itu kemungkinan besar darah anak akan tercampur ke dalam darah ibu. Nah, si darah anak kan resus positif, darah ibunya resus negatif. Kemungkinan besar si ibu akan membentuk antibodi anti-RH. Nantinya pada kehamilan kedua, kalau anaknya resusnya positif lagi, kemungkinan besar antibodi si ibu akan menyerang fetus atau janin karena mengenali hal itu sebagai benda asing. Itu yang berbahaya. Nah, sekian sharing kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.